Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya Rabbal Alamin Allahumma rizqna ikhlasan niyyati fil qawli wal amal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita bersyukur pada Allah atas karunia dan rahmatnya. Kita Allah berikan kesempatan untuk bisa berjumpa, bermuajahah di dalam kajian rutin kita tafsir Quran Aila. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan juga orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga yaumil akhir. Kita berharap kita termasuk di antara golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat ataupun diperkenankan untuk minum dari telaga beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang membahas mengenai Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan kita ingin membahas beberapa ayat di antaranya, terlebih khusus di momen peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan yang pertama adalah terkait bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan anugerah, merupakan satu pemberian yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Sesungguhnya Allah telah memberikan minnah. Minnah itu adalah pemberian yang tidak akan mungkin bisa dibalas. Kalau misalnya kita diberi oleh seseorang dengan satu pemberian, mungkin kita bisa membalas pemberian tersebut. Misalnya kita dikasih makanan, kita balas kasih makanan. Kita dikasih uang, lalu kita tebus dengan pemberian uang. Kita dibantu oleh teman kita, saudara kita pun juga balas membantu dia. Dikasih pakaian dan seterusnya. Tetapi minnah itu adalah jenis pemberian yang orang yang diberi nggak akan mampu untuk membalasnya. Misalnya pemberian, katakanlah uang dalam jumlah yang begitu besar, gitu ya. Atau jasa yang tidak mungkin akan terbalaskan. Itu beberapa eh, contoh saja. Nah, minnah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sebenarnya semua pemberian dari Allah nggak akan bisa kita balas, tetapi ini Allah Subhanahu wa taala sebut dengan kata diksi minnah, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah berikan minnah kepada orang-orang yang beriman ketika apa? Ketika Allah mengutus kepada mereka, di antara mereka, idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Rasul dari kalangan mereka sendiri. Ini memang konteksnya adalah saat itu bagi bangsa Arab. Tetapi secara umum kita, umat manusia, Allah utus seorang Rasul yang sayang kepada kita, baik bangsa Arab maupun bangsa yang ajam atau non-Arab. Di mana tugas Rasul itu adalah membacakan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, lalu juga mengajarkan kitab, mengajarkan hikmah, dan kita manusia itu sebelumnya adalah termasuk di antara orang-orang yang tidak paham akan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ini adalah hadirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman seluruhnya. Orang-orang beriman pasti berbahagia atas kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ekspresi yang beragam. Ada yang mengekspresikan kebahagiaannya dengan berpuasa di hari Senin, ada yang mengekspresikan kebahagiaannya dengan bersedekah, ada yang dengan pawai, ada yang dengan berkumpul lalu menceritakan kisah-kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga perjuangannya. Yang mana dalam sebuah hadis para sahabat pun juga pernah melakukan hal yang seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengecek ada sahabatnya lagi kumpul-kumpul, maka Nabi bertanya kepada mereka, apa yang sedang kalian lakukan? Kami sedang bersyukur atas nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kami ya Rasulullah, dan kami juga bersyukur atas hadirnya engkau di antara kami. Jadi eh, para sahabat mensyukuri kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu diekspresikan dalam bentuk saling menceritakan kisah, barangkali kisah bagaimana mereka mendapatkan hidayah, kisah perjuangan mereka, pengorbanan mereka, kesan dan kesan-kesan mereka bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan lain sebagainya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini adalah satu statement yang jelas dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang perangainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin azim, betul-betul dalam akhlak yang agung. Dan kata-kata yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata atau diksi agung, maka itu betul-betul mulia, betul-betul besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan hal yang sepele. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan salah satu ayat yang menjadi salah satu favorit saya mengenai Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat itu isinya dari awal sampai akhir itu tentang Rasulullah. Ya, dari awal sampai akhir itu tentang bagaimana Rasulullah menyikapi eh, orang-orang di sekitarnya, orang para sahabat, sekaligus juga beberapa teguran agar para sahabat dan juga orang-orang beriman itu memiliki adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari ayat yang pertama Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Maksudnya bagaimana itu mendahului Allah dan Rasulnya? Kalau Allah dan Rasulnya belum membuat statement, belum menjelaskan mengenai satu hukum, jangan kita menyimpulkan hukum itu sendiri. Kalau dalam konteks kita sekarang, hidup di zaman sekarang, jangan kita melakukan satu tindakan, misalnya muamalah, berbisnis, jual beli, gitu ya. Atau misalnya kalau ada tren-tren baru tuh, misalnya ada kripto, atau nanti mungkin ada hal baru lain, yang lain sebagainya. Jangan kita bermuamalah, bertransaksi, sebelum kita cek and recheck bagaimana sih fatwa para ulama berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis tentang hal-hal tersebut. Jangan kita ngelakuin dulu, lalu kita mencari pembenarannya. Ini adalah uh, taqdim baina yadayillahi wa rasulih. Mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau kita ngelakuin sesuatu, lalu yang kita cari bukan kebenaran, tetapi justru malah pembenaran. Boleh kok gini-gini gini. Kita bilang boleh karena kita udah terlanjur terjun di situ gitu ya. Padahal sebelum kita juga nggak tahu. Ini adab. Lalu ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu tinggikan suaramu di atas suara Nabi.
Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Dan jangan kamu keraskan suaramu seperti kamu mengeraskan suaramu satu dengan yang lainnya. Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Nanti amalmu itu hilang, terhapus sedangkan kamu tidak sadar. Jadi di sini ada dua hal, teman-teman. Jangan meninggikan suara di atas suara Nabi, dan yang kedua adalah jangan mengeraskan suara seperti kita mengeraskan suara satu sama yang lain. Yang pertama adalah larangan suaranya lebih kencang daripada suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah kita nggak boleh mengeraskan suara. Misalnya Rasulullah sedang berpidato gitu ya, kan suaranya kencang. Itu bukan berarti kemudian karena beliau suaranya kencang kita juga boleh mengencangkan suara. Yang penting nggak di atas suara Nabi, enggak. Tetapi nggak boleh juga mengeraskan suara di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan su'ul adab kepada Nabi itu bisa menghapuskan pahala-pahala dari amal-amal kita. Su'ul adab yang paling sederhana tadi melalui suara. Su'ul adab yang lainnya bisa jadi dengan menyebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutan-sebutan yang tidak layak, dengan pelecehan-pelecehan. Ada sebagian waktu itu mubalik ya mengatakan bahwa Muhammad kecil itu ya podo kayak bocah-bocah liane, sama kayak anak kecil lainnya, umbelen gitu ya, ya ingusan dan lain sebagainya. Nah itu sesuatu yang tidak boleh kita ikuti, tidak boleh kita ucapkan pelecehan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berburuk sangka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah membaca ada orang bilang saya saya senang banget sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali satu. Saya nggak senang sama beliau itu terkait dengan pernikahan beliau dengan lebih dari satu istri. Padahal apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pastinya berbeda dengan misalnya ada ustadz, ada tokoh segala macam. Kita kesal sama mereka, nggak setuju sama mereka, nggak apa-apa. Tetapi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak boleh seperti itu. Karena setiap apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah atas persetujuan, ridho, bahkan mungkin perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi su'ul adab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik secara kaulan, secara ucapan, wa fi'lan, dan secara perbuatan, wa qalban, dan secara isi hati, kita harus penuh ta'zim kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan beberapa fenomena di dalam surat Al-Hujurat itu tentang orang-orang yang menyuruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suara kencang. Innalladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allah qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun karim. Orang yang merendahkan suaranya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu adalah orang-orang yang Allah uji dengan ketakwaan dan mereka mendapatkan ampunan serta rizki yang mulia. Jadi nanti misalnya kita dirizkikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini juga dijaga adab-adabnya. Jangan berisik ketika kita di raudhah, ketika kita di jalan lorong itu ya menuju makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rendahkan suara, lirihkan suara. Kalau ada kebutuhan ngobrol sama teman, saudara yang bareng sama kita, lirihkan suaranya. Sebagai bentuk takdiban di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beradab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beradab itu nggak hanya ketika seseorang itu masih hidup. Apalagi Nabi itu syahid. Jadi ada yang mengkritik bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat itu salah satu sebabnya selain karena memang sudah sakit, itu karena beliau juga pernah menyebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa ada efek racun dari seorang Yahudi Khaybar. Perang Khaybar itu pada tahun 7 Hijriyah. Beliau wafat tahun 11 Hijriyah. Nah, Nabi SAW jelaskan bahwasanya sesungguhnya masih ada nih sisa-sisa racun dari Khaybar itu pada diriku. Jadi beliau merasakan sakitnya. Nah, ada yang bilang ini kok Nabi tapi kena racun. Justru
itu adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau ketika wafat itu memiliki dua gelar sekaligus, wafat sebagai seorang nabi dan juga yang kedua adalah wafat sebagai seorang rasul. Karena orang yang meninggal karena sakit di perutnya, ada penyakit dalam, itu termasuk di antara syahid. Dan orang-orang yang syahid itu ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu masih hidup di sisi Tuhannya dikaruniai rizki. Jadi jangan kita kemudian menyikapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kayak misalnya kita ke kuburan kemudian ngobrol bercanda dibercandain segala macam. Enggak seperti itu, harus dengan penuh adab. Bahkan ke kuburan pun juga sebetulnya harus dengan penuh adab, menyampaikan salam, ucapkan hal-hal yang baik, jangan sembarangan melangkahi kuburan dan lain sebagainya, apalagi kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita menjaga adab kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ucapan kita, dalam pandangan kita, dalam ketika kita membaca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan lain sebagainya, itu adalah salah satu bentuk ketakwaan dan juga kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di ayat-ayat berikutnya, saya kurang ingat nomor ayatnya. Setelah Allah jelaskan mengenai ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah berfirman, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa bersama kalian itu ada Rasulullah. Dan ini yang tema yang kita ambil ya. Saya itu punya cita-cita kalau ada rezeki, kemudian ada yang bisa desainkan, tuliskan bagus, saya pengen punya kaligrafi ayat ini. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa Rasulullah itu bersama kalian. Yang pertama, kita bahas dari kata wa'lamu. Wa'lamu itu artinya adalah ketahuilah. Pertanyaannya, apakah para sahabat yang mana Al-Quran itu turun di antara mereka, mereka itu tidak tahu bahwa Rasulullah itu ada di antara mereka? Jelas-jelas mereka melihat dengan mata kepala mereka ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata para mufassirin, kalimat perintah ini, ya'lamu ketahuilah, itu bukanlah lil khabar. Bukanlah untuk ngasih kabar, bukanlah untuk ngasih tahu. Ngasih tahu itu maksudnya yang tadinya orang nggak tahu, jadi kemudian dikasih tahu jadi paham. Bukan. Bukan seperti itu tujuannya. Tetapi wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah. Maksudnya adalah lazimul khabar. Seperti kalau misalnya kita bilang kepada teman kita nih di kelas. Dia ngelihat guru udah datang, dosen sudah datang. Tapi dia ternyata masih mungkin baca komik atau masih main game, masih main Instagram dan lain sebagainya. Kemudian kita bilang, tuh dosennya udah datang. Padahal kita tahu dia sudah tahu, tadi dia ngelihat dosennya udah ada. Tujuannya apa? Kita bilang seperti itu. Tujuannya bukan untuk ngasih tahu lagi, tetapi agar teman kita itu memperhatikan. Agar kawan kita ini stop main gamenya. Agar teman kita ini betul-betul serius memuliakan dosen, menganggap dosen itu ada dan lain sebagainya. Nah, wa'lamu ini maksudnya adalah juga kepada para sahabat. Jadi ayat ini bukan cuma turun buat kita, tetapi justru kepada para sahabat. Para sahabat itu diminta menyadari dan mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memenuhi hak-haknya. Bukan cuma sekedar ya udah Rasulullah ada di antara kita. Bukan, tetapi maksudnya adalah agungkanlah Rasulullah, muliakanlah Rasulullah yang Allah beri kepada kalian. Maka kemudian memang para sahabat ini luar biasa dalam ta'zimnya, dalam mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Beliau ada salah seorang sahabat yang dulunya masih musyrik, namanya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ketika ke Hudaybiyah, Urwah bin Mas'ud ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bilang, wahai Muhammad, kamu ini datang ke sini dengan berbagai orang dari berbagai kalangan, dari berbagai suku, beda warna kulit, beda budaya, beda bahasa. Mereka pasti nggak akan setia sama kamu. Kamu kalau
lagi susah, kamu bakalan ditinggalkan. Karena budayanya orang Arab itu seperti itu. Kalau perang dari berbagai suku, bisa aja mereka itu pergi tanpa beban gitu ya. Karena merasa, ah aku juga nggak diperhatiin kok. Tetapi kalau mereka berasal dari suku yang sama, mereka pasti solid. Soalnya kalau mereka pulang, meninggalkan teman-temannya berjuang, pasti dia akan hidup dalam kehinaan, dicaci maki sama suku-sukunya, dicaci maki sama kaumnya, sama perempuan dan anak-anaknya. Kasih tahu ini pecundang, ini dia dulu kabur dari medan perang. Tapi kalau dari daerah yang beda-beda, yang ditinggalkan juga bukan sukunya, maka bukan aib bagi mereka. Maka Urwah bilang seperti itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah kamu ngapain sih bikin masalah sama orang Quraisy dan lain sebagainya. Tetapi menariknya Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ketika akhirnya dia pulang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Urwah ini bilang memberikan testimoni, demi Allah aku telah mendatangi para raja, aku telah mendatangi Kaisar Romawi, aku telah mendatangi Kisra Persia, aku telah mendatangi Najasyi Raja Habasyah, dan aku tidak pernah melihat ada satupun pengikut yang mengagungkan pimpinannya melebihi bagaimana pengikutnya Muhammad itu mengagungkan Muhammad. Tidaklah Muhammad itu meludah, melainkan pasti di sana ada tangan yang siap menerima ludahnya itu. Lantas orang itu langsung melumuri ludahnya ke wajahnya dan juga ke kulitnya. Ini kata Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi yang saat itu masih belum Islam. Tidaklah Muhammad itu memerintahkan sesuatu kecuali mereka akan bersegera untuk melakukannya. Tidaklah Muhammad itu berwudu, melainkan para sahabatnya itu kadu yaqtatiluna ba'duhum ba'dah. Mereka hampir saling membunuh satu sama lain berebut bekas air wudunya Rasulullah. Demi Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak akan menyerahkan Muhammad kepada siapapun. Kata Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Pertamanya dia meragukan loyalitas para sahabat Nabi. Setelah itu, wah ini nggak ada satupun pengikut, satupun murid, satupun anak buah yang lebih mengagungkan Nabi Muhammad, melainkan para sahabatnya Nabi Muhammad. Jadi yang paling menarik itu ya, yang pertama tadi, tidak Rasulullah itu eh, meludah kecuali pasti ada tangan yang siap untuk menerima. Lalu diusap ke wajah, lalu diusap ke kulit mereka. Ini kata Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Menunjukkan para sahabat pun ketika diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan kehadiran Rasulullah, mereka menerima seruan tersebut. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Buat teman-teman yang belum pernah belajar nahwu, jadi di sini ada inna atau anna yang dia itu susunan katanya biasanya adalah setelah anna ada isim anna lalu ada khabar anna. Jadi setelah kata-kata anna pasti ada satu kata setelahnya lalu setelahnya ada lagi. Itu namanya isim anna, khabar anna. Isim anna di sini adalah Rasulullah. Karena salah satu fungsinya anna itu adalah menasobkan isimnya. Nah, ini agak teknis ya, teknis bahasa. Sedangkan khabar anna adalah fikum. Jadi harusnya tuh kata-katanya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Wa'lamu anna Rasulallahi fikum. Itu susunan defaultnya dalam bahasa Arab. Gramar bahasa Arabnya tuh defaultnya kayak gitu. Wa'lamu anna Rasulallahi fikum. Tetapi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mentaksir, memecah susunan default itu, akhirnya yang didahulukan adalah fikum terlebih dahulu. Harusnya wa'lamu anna Rasulallahi fikum, diputar dia menjadi wa'lamu anna fikum Rasulullah. Dan tidak ada susunan yang diubah di dalam Al-Qur'an, melainkan di situ pasti ada hikmah dan ada poin yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih perhatikan. Maka
Kata Syekh Sa'id bin Muhammad Al-Kamali, didahulukannya khabar anna dari isim inna, didahulukannya fikum daripada Rasulullah, maksudnya adalah agar kita betul-betul memperhatikan bahwasanya pada hakikatnya Rasulullah itu bersama kita. Rasulullah itu bersama kita. Mungkin bukan secara raganya, tetapi secara batinnya, secara kecintaannya, secara perhatiannya, doa-doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa membersamai kita. Cintanya beliau kepada umatnya itu Masya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Telah datang kepada kalian rasul dari golongan kalian sendiri. Azizun alaihi ma anittum. Terasa berat olehnya kesusahan yang kalian rasakan. Yang kesusahan yang kita rasakan, Rasulullah itu juga sedih. Kesusahan, tantangan, kita misalnya khawatir, overthinking, ngerasa berat, capek, itu Rasulullah juga memperhatikan itu. Empatinya Rasulullah itu luar biasa. Satu hari ada hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu dibangunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dalam satu riwayat ya lagi berdua seperti itu. Kemudian beliau mendoakan ibunda Aisyah, Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddamat ma taqaddamat min zambiha wa ma ta'akharat wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya Aisyah, dosa-dosanya yang terdahulu dan dosa-dosanya yang akan datang. Dosa-dosa yang dia lakukan secara terang-terangan maupun dosa-dosa yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Maka kemudian ibunda Aisyah ini senang banget gitu, senyum-senyum sendiri ya, senang didoain sama Nabi. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayusurruki du'ai hadza, apakah kamu senang karena doaku ini? Kata ibunda Aisyah, iyalah, manila asurru bi du'aik, kenapa aku nggak senang? Aku senang banget didoain seperti itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wallahi demi Allah, innaha lada'wati li ummati inda kulli salah. Sesungguhnya itu adalah doaku untuk umatku dalam setiap salat. Masya Allah. Jadi kalau teman-teman ngerasa ada yang susah, ngerasa pernah bersalah, pengen taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi udah doain buat kita. Beliau pernah kasih perumpamaan menjelaskan para sahabat, perumpamaanku dengan umatku adalah seperti ada seseorang yang dia itu menyalakan satu api unggun, lalu orang ini punya beberapa hewan tunggangan, kuda-kuda seperti itu. Ternyata kuda-kuda ini pada pengen deket-deket sama api unggun. Lalu orang ini berusaha menjaga agar kuda-kuda tersebut jangan sampai masuk ke dalam api. Kata beliau, itulah perumpamaanku dengan umatku. Beliau itu nggak pengen, sama sekali nggak pengen ada di antara kita, di antara umatnya yang masuk ke dalam api neraka. Beliau dalam beberapa malam beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala tentang keluhannya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ya Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala itu bikin sesat banyak manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, kalau ada umatku yang mengikuti aku, dia adalah bagian dariku. Tapi kalau ada umatku yang mendurhakaiku, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian beliau mengulang-ulang bacaan ungkapannya Nabiullah Isa alaihi salam, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu ya Allah. Akan tetapi kalau engkau mengampuni mereka, engkau adalah Zat yang maha mulia lagi maha bijaksana. Ampunan darimu tidak akan mengurangi kemuliaanmu ya Allah.
Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nangis di malam itu mengucapkan ummati, ummati, umatku, umatku, ya Allah ampunilah umatku. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat Jibril. Malaikat Jibril disuruh bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi disuruh supaya ada dialog. Kenapa engkau wahai Muhammad, apa yang membuatmu menangis? Qala ummati, ummati, umatku, umatku. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui malaikat Jibril, wahai Muhammad, kami akan buat engkau ridho. Kami akan berikan apa yang kamu minta, yaitu tadi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya, sehingga engkau ridho dan kami tidak akan berlaku buruk kepada umatmu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Duha, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda." Kami akan berikan apa yang kamu mau wahai Muhammad sehingga kamu merasa puas. Ini cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Walaupun kita kadang lupa sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Nabi nggak pernah lupa kepada kita. Dan ini nih yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah itu senantiasa membersamai kita dalam senangnya kita. Rasulullah juga ikut senang. Dalam susahnya kita, Rasulullah juga ikut susah. Dan yang dipikirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah umatnya, bukan hanya anak-anaknya, bukan hanya cucunya Hasan dan Hussein, bukan hanya istrinya, tetapi kita sebagai umatnya. Maka ini yang apa yang bisa kita balas kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya'lamu anna fikum Rasulullah. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Seandainya Rasulullah ini mengikuti kebanyakan dari urusan kalian, niscaya kalian yang akan susah sendiri. Nah, ini bagian dari syariat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduan-panduan kehidupan kita melalui sunnah-sunnahnya, yang kadang kita itu ngerasa lebih ngerti daripada Nabi. Kadang kita itu ngerasa lebih paham tentang urusan dunia daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang urusan kita. Misalnya Nabi ngajarin buat para laki-laki, carilah perempuan yang memiliki agama yang baik. Kalau kamu bersama dengan dia, taribat siadak, tanganmu akan beruntung. Kamu akan beruntung. Begitu juga ketika Nabi mengajarkan kepada para sahabat, para bapak, kalau punya anak perempuan, nikahkanlah dengan orang yang bertakwa pada Allah, akhlaknya baik, agamanya baik. Tetapi kadang kita kemudian nambah-nambahin sendiri. Harus terkenal, followersnya harus banyak, nanti harus glowing, harus kaya, penghasilan 2 digit, dan lain sebagainya. Lantas kita kemudian mengabaikan anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita perhatikan lagi tuh faktor agamanya. Pokoknya yang penting ini kayaknya nyenengin, ini kayaknya baik, dia kayaknya soft spoken dan lain sebagainya. Kita nggak cek and recheck soal agamanya, soal akhlaknya dia, hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan orang tua, hubungan dia dengan teman-teman dan lain sebagainya. Bikin standar sendiri. La'anittum. Kalau saran-sarannya Nabi itu pengen sesuai dengan keinginan kita, sebenarnya yang rugi adalah kita. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata lebih perhatian kepada kita daripada diri kita sendiri. Rasulullah itu lebih sayang sama kita daripada kita sayang sama diri sendiri. Karena kadang sayangnya kita itu memberikan dampak buruk kepada diri kita. Ya, kita misalnya pengen makan-makan, pengen hidup yang enak gitu ya, makan terus wisata kuliner sana sini semua tempat makan dicobain. Itu kita katanya cinta kepada diri kita sendiri. Padahal ternyata apa yang kita lakukan atas nama cinta itu bisa jadi justru memberikan dampak yang buruk pada organ-organ diri kita, organ tubuh kita.
Ini katanya ini katanya sayang sama diri, tapi kok ginjalnya nggak dijaga, tapi kok paru-parunya, jantungnya nggak dijaga, tapi kok livernya nggak dijaga, tapi kok ususnya nggak dijaga. Kita kadang ngerasanya cinta, sayang sama diri kita sendiri. Kadang kita merasa bahwa ini kayaknya kalau aku ngelakuin ini aku akan senang, aku akan bahagia. Padahal belum tentu seperti itu. Makanya dalam salah satu doa di dalam Sayyidul Istighfar, doanya berbunyi, A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kelakuan-kelakuan burukku sendiri. Jadi karena kadang kita ngelakuin hal yang buruk tapi kita nggak sadar. Padahal itu juga bisa berdampak buruk pada diri kita. Maka semua nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan senantiasa relate sampai kapanpun dan akan membuat kita yang mengikuti saran-saran beliau, sunnah beliau itu akan senantiasa beruntung. Maka bagaimana supaya hati kita ini lebih mudah, lebih ringan untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita berdoa kepada Allah. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala, ini kan tadi kadang apa yang dianjurkan oleh Nabi itu nggak sesuai dengan keinginan kita, padahal itu lebih baik. Akan tetapi salah satu anugerah yang Allah berikan kepada para sahabat yang kita juga minta kepada Allah adalah Allah jadikan iman itu kita cintai. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah buat indah ia di hati kalian. Pertanyaannya adalah ia ini kembali kepada siapa? Apakah kembali kepada iman atau kembali kepada Rasulullah? Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah jadikan kalian mencintai keimanan dan Allah buat ia indah di dalam hati kalian. Nah, ini yang dibuat indah oleh Allah, apakah iman atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wa zayyanahu, hu itu artinya dia. Itu bisa kembali kepada iman, bisa kembali kepada Rasulullah. Nah, kalau kita melihat kepada siak suratul Hujurat, kalau kita melihat siaknya ya, konteksnya tadi yang saya sebutkan di awal, bahwasanya surat Al-Hujurat ini dari awal sampai akhirnya itu terkait dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana muamalah dan adat kita kepada Rasulullah. Maka sebagian mufassir ada yang menafsirkan kembali kepada iman, ada yang menafsirkan kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun misalnya kembali kepada iman, maka ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian, hatta akuna ahabbu ilaihi min nafsihi wa walidayhi wa waladihi wa nasi ajma'in. Atau kama qala. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian, ini kalau kita ngomongin iman, sampai aku, yaitu Rasulullah, lebih kalian cintai daripada diri kalian sendiri, orang tua kalian, anak-anak kalian, dan seluruh manusia yang ada di bumi. Jadi mau kembali kepada iman atau kembali kepada Rasulullah langsung, ini maknanya adalah relate, sesuai konteksnya ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa zayyanahu fi qulubikum. Rasulullah itu dibuat indah di dalam hati kalian, dibuat menarik pada hati kalian, sebagaimana kisah yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian berwarna merah di malam hari. Maka kemudian Jabir melihat Rasulullah, lalu ia bandingkan dengan cahaya di bulan purnama pada malam itu. Dia lihat antara bulan purnama, lihat wajah Rasulullah, lihat bulan purnama, lihat Rasulullah. Kata Nabi, kata Jabir, sesungguhnya cahayanya Rasulullah itu lebih bersinar daripada bulan purnama.
Apakah secara fisiknya benar-benar lebih bercahaya? Ya barangkali sebenarnya kalau secara apa namanya indrawinya lebih bercahaya bulan, karena cahaya rembulan itu yang menyinari bumi gitu ya. Tapi itu adalah cahaya pandangan dari hati. Ya, dilihat eh, karena sebab cinta itu. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman, yaitu iman. Allah mudahkan kita untuk cinta pada iman. Cinta kepada Rasulullah melebihi seluruh apa yang ada di bumi, seluruh diri kita, keluarga kita, dan semuanya. Wazayyanahu fi qulubikum, dan kemudian keimanan, kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun juga dibuat indah dalam hati kita, sehingga kita senantiasa senang memandangi wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, senang mendengarkan sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, senang dan ringan hati kita untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti anjuran-anjurannya, bahagia ketika kita bisa menziarahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Maka kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ini yuk kita sama-sama hadirkan perasaan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membersamai kita dengan perhatiannya, dengan cintanya, dengan kasih sayangnya kepada kita. Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan kita, maka beliau meninggalkan dua pusaka yang agung. Orang yang senantiasa membersamainya tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnahnya. Maka kita pegang erat dua peninggalan beliau ini untuk kita sebagai bentuk perhatian dari beliau, cinta juga dari beliau. Semoga dengan kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, mengenal lebih dekat perangai dan juga dirinya, akhlaknya, karakternya, kesempurnaannya, kita termasuk di antara umat yang dikenali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibanggakan oleh beliau nanti di yaumil akhir, dan disambut di hautnya, di telaganya nanti bersama para sahabat, para siddiqin, para syuhada, dan juga para salihin. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Mas Ihza, mungkin bisa dipandu. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan dari sahabat-sahabat sekalian, mungkin bisa kita cukupkan pertemuan kita di malam hari yang penuh dengan keberkahan ini. Marilah kita tutup dengan ucapan hamdalah, doa kafaratul majelis, dan juga surat Al-Asr. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.